This is the great secret of life. Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Edi Sugianto, dari NAKS DNA Institute of Quantum Mind Technology, www.naksdna.com. Sahabat, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai apa sih yang menjadi beda antara hipnotis dan gendam, ya. Hipnotis, ya, yang dimaksud dalam sharing kali ini adalah yang dimaksud adalah hipnotis modern, ya. Hipnotis, ya, adalah sebuah teknik bagaimana kita memberikan pengaruh kepada orang lain sehingga pengaruh itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar, baik untuk tujuan terapi, untuk sekedar mempengaruhi saja supaya orang itu mengikuti apa yang menjadi perintah kita, atau untuk shifting consciousness, mengubah kesadaran, atau untuk pengembangan diri dan sebagainya. Banyak ya aplikasi dan manfaat daripada hipnosis, ya. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh mengenai perbedaan antara hipnosis dengan gendam, perlu sedikit saya sampaikan mengenai istilah-istilah yang ada dalam ilmu hipnosis, ya. Saat kita berbicara mengenai hipnotis, ya, sebenarnya hipnotis itu adalah terkait dengan siapa yang melakukan hipnosis, ya. Jadi kalau orang yang bermain piano disebut dengan pianis, kalau orang yang bermain gitar disebut dengan gitaris. Lah, orang yang melakukan hipnosis itu disebut dengan hipnotis. Jadi orang yang melakukan hipnotis kepada seseorang itu disebut dengan hipnotis. Sedangkan yang dihipnotis itu disebut dengan subjek. Kalau Anda adalah alumni dari pelatihan IBH atau dari pelatihan saya, akan menyebut orang yang dihipnotis itu sebagai subjek. Sedangkan di tempat lain disebut juga sebagai suyet, ya. Dalam buku-buku hipnosis yang versi-versi lama, yang dihipnotis itu disebut dengan suyet, ya. Sedangkan hipnosis itu sendiri adalah ilmunya, yaitu bagaimana membawa kesadaran seseorang dari kondisi kesadaran normal masuk dalam kondisi kesadaran hipnosis state, dari kondisi kesadaran conscious mind masuk dalam kondisi kesadaran subconscious mind. Nah, itu yang disebut dengan ilmu hipnosis, gitu ya. Proses bagaimana membawa kesadaran seseorang dari kondisi kesadaran normal masuk dalam kondisi kesadaran bawah sadar atau hipnosis state atau trance, ya. Berbicara mengenai apa yang menjadi beda antara hipnotis modern dan gendam, ya. Maka kita harus tahu pula mengenai 3 jenis sugesti, ya. Kalau dalam Orman Michael dikatakan bahwa sugesti itu terbagi menjadi 3, yaitu sugesti verbal, non-verbal, dan sugesti energi atau kekuatan pikiran. Nah, hipnotis modern dari aliran manapun, ya, mulai dari Ericksonian, Kapas-Zinian, maupun yang dari NKH, yang juga sekarang diambil oleh IBH, ya, di Indonesia, ya. Itu semuanya berlandaskan kepada teknik-teknik sugesti yang menggunakan media sugesti verbal dan non-verbal. Ya. Di semua hipnotis modern yang jadikan kaidah utama dalam memberikan sugesti dalam ilmu hipnosisnya atau dalam struktur hipnosisnya adalah menggunakan kaidah sugesti verbal dan non-verbal. Ya. Sugesti verbal itu apa sih? Sugesti verbal adalah sugesti yang menggunakan media kata-kata, baik ya, suara yang kita ucapkan seperti ini maupun tulisan. Itu sebenarnya termasuk jenis sugesti verbal. Nah, sugesti non-verbal adalah sebuah teknik komunikasi yang memberikan pengaruh kepada pikiran bawah sadar yang masuk melalui panca indera. Jadi apapun jenisnya, selama teknik komunikasi itu melewati panca indera kita, maka itu disebut dengan sugesti non-verbal. Ini biasanya adalah terkait dengan bahasa isyarat, body language, apa yang kesan-kesan yang tampak oleh penglihatan, oleh pendengaran, oleh rasa. Itu semua adalah sugesti-sugesti non-verbal. Ya, sugesti yang melewati kesan yang tertangkap oleh panca indera dan mempengaruhi pikiran. Itulah sugesti non-verbal. Contoh daripada sugesti non-verbal umpamanya seperti ini. Ada orang, ya, melambaikan tangannya dan kita merasa, oh, ini dia memanggil saya. Nah, padahal dia diam saja sambil melambaikan tangannya. Nah, itulah bahasa
isyarat nonverbal. Atau kita tegakkan jari telunjuk kita dan kita letakkan di depan mulut. Nah, orang yang melihat kita akan tahu bahwa kita sedang menyuruh dia untuk diam. Apalagi kalau ditambah dengan bahasa isyarat begini. Shh. Nah, kita paham bahwa itu adalah perintah nonverbal tanpa kata-kata yang menyuruh kita untuk diam. Nah, itulah termasuk yang disebut dengan sugesti nonverbal. Demikian juga kesan-kesan yang tampak oleh mata. Umpamanya kita bertemu dengan seseorang dan kita lihat dia berpakai pakaian medis ya. Kita akan menyangka bahwa ini dokter ini. Kalau nggak dokter ini suster atau perawat. Karena dia berpakaian seperti pakaian seperti itu. Atau kita bertemu dengan orang yang berpakaian jubah seperti orang Arab ya. Maka kita akan menyangka wah ini pasti ulama, ustadz atau orang yang ahli di bidang agama. Karena untuk masyarakat di Indonesia biasanya hanya yang pakai itu hanyalah orang-orang dari kalangan tertentu, yaitu dari kalangan ustadz maupun ulama. Beda kalau kita di Arab ya, kalau di Arab sana semua orang pakai jubah, itu biasa karena memang pakaian tradisi mereka. Nah, ini kesan-kesan yang tampak oleh mata juga mensugesti kita. Kita contoh lagi sugesti nonverbal ya. Kita datang ke sebuah tempat yang sangat indah, atau kita ke masjid yang mewah, yang megah, dan di situ hati kita merasa tersentuh, ya, wah megah sekali, oh indah sekali dan sebagainya. Nah, ini sugesti nonverbal yang berasal dari lingkungan, yang kesan masuk lewat mata, itu kan ya. Atau kita lewat dekat orang jualan, baunya sedap nih, bau nasi goreng umpamanya kan. Nah, bau ini adalah sugesti nonverbal yang ketika kesannya masuk ke dalam pikiran, efeknya perut lapar gitu kan ya. Nah, itu sugesti nonverbal. Jadi itulah jenis-jenis sugesti yang dikupas dalam hipnotis modern, sugesti kata-kata verbal dan sugesti nonverbal. Lah, gendam murni hanya menggunakan sugesti yang bersumber dari pikiran. Jadi tidak menggunakan bahasa isyarat, tidak menggunakan kesan-kesan dari panca indera, menggunakan juga tidak menggunakan kata-kata, tetapi murni hanya menggunakan kekuatan pikiran. Ini loh bedanya ya, yang harus Anda ketahui. Dan hipnotis modern ada unsur verbal dan non-verbal, sedangkan hipnotis tradisional atau disebut dengan gendam di dalam bahasa Jawa atau pukau di daerah Melayu ya, untuk Melayu sana itu disebut dengan pukau, orang Jawa sebutnya dengan gendam, itu murni menggunakan kata-kata. Inilah definisi atau pemahaman yang benar mengenai gendam. Ini gendam yang murni itu seperti itu, ya. Gendam murni atau pukau yang murni menggunakan kekuatan pikiran, murni menggunakan kekuatan hati, murni menggunakan pancaran vibrasi atau getaran yang dari hati dan pikiran, tanpa kata-kata sepatah kata pun. Bahkan tanpa perlu target tahu. Jadi kalau memang kita praktekkan ilmu gendam apa ilmu pukau, memang target nggak perlu tahu dan tidak perlu tahu. Tidak harus tahu dan tidak perlu tahu. Mau target di depan mata kita, di depan kita, dia sedang menghadap ke sana ya nggak apa-apa, nggak masalah. Dia nggak harus tahu. Ya, itulah namanya gendam. Itu yang gendam murni, ya. Gendam yang masih murni menggunakan kekuatan pikiran maupun kekuatan energi. Jadi untuk memahami beda daripada gendam atau pukau dengan hipnotis modern, Anda harus paham dengan 3 jenis sugesti tadi, ya. Hipnotis modern semua menggunakan kaidah-kaidah sugesti bahasa atau sugesti verbal dan sugesti non kata-kata atau sugesti non verbal yang menggunakan kesan-kesan yang masuk melewati panca indera. Sedangkan gendam adalah murni menggunakan kekuatan pikiran yang pengaruhnya masuk lewat getaran energi. Jadi tidak melewati panca indera, melewati getaran energi. Tahu-tahu aja masuk ke mempengaruhi pikiran bawah seseorang, tahu-tahu saja masuk ke dalam mempengaruhi reptilian brain seseorang sehingga tergerak untuk melakukan sesuatu. Itulah gendam atau pukau. Nah, dalam prakteknya, baik dalam pelatihan maupun di dalam kehidupan nyata, ini dipadukan gitu loh, ya, antara gendam dan hipnosis. Cuman karena banyak trainer yang tidak qualified, banyak trainer yang tidak kompeten yang mengajar, sehingga terkadang rancu. Ini sebenarnya adalah perpaduan. Ya, perpaduan ini biasanya yang terminologi yang sekarang disebut dengan hipnoenergi. Sebenarnya ini masuk dalam ranah hipnoenergi saja, tapi mereka mengaku wah ini gendam. Padahal itu hipnoenergi, perpaduan daripada hipnotis modern dan gendam. Nah, untuk memahami bagaimana memadukannya ini, Anda juga harus paham dengan pemahaman sugesti yang lain lagi, yaitu cara penyampaian sugesti dalam ilmu hipnosis ada 2, yaitu
direct suggestion dan indirect suggestion. Direct itu apa? Direct adalah sugesti yang diberikan secara langsung. Itu namanya direct suggestion. Nah, indirect suggestion adalah sugesti yang diberikan secara tidak langsung. Contoh direct suggestion adalah duduk atau silakan duduk, silakan tidur, silakan berdiri. Nah, itu direct suggestion, perintah langsung, ya kan? Nah, kalau indirect suggestion beda cara menyampaikannya. Kita bisa menggunakan teknik embedded comment ya, melalui pertanyaan seperti ini. Apakah Anda bisa duduk? Apakah Anda bisa berdiri? Nah, seolah kita hanya bertanya, tapi sebenarnya memerintah. Nah, itulah indirect suggestion, perintah yang tidak langsung, ya. Dalam hipnoenergi, biasanya ya dalam pelatihan-pelatihan gendam yang beredar, sugesti-sugesti hipnotis yang tidak langsung ini yang sering digunakan sebagai pengantar sebelum melakukan permainan-permainannya. Sugesti pengantar inilah disebut dengan prasugesti. Kalau dalam istilah pelatihan di Master Hypnosis, di pelatihan saya disebut dengan prasugesti, yaitu sugesti yang diberikan sebelum seseorang melakukan hipnosis. Ya. Jadi sebelumnya namanya prasugesti, prasuges atau prasugesti. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi di dunia pelatihan-pelatihan itu, gitu ya. Mereka bilangnya ini, wah ini gendam, ini gendam. Sebenarnya nggak gendam-gendam murni amat, gitu. Itu hipnoenergi saja. Ada unsur sugesti verbal dan ada sugesti non verbal dan juga ada sugesti energinya. Karena kalau gendam murni memang tidak bisa dibuat show, tidak bisa dibuat demo. Karena apa? Subjek harus nggak tahu. Kalau subjek sudah diberitahu lebih dahulu itu namanya sudah masuk hipnoenergi. Contoh dalam sebuah pelatihan umpamanya kan lihat tadi video-video di YouTube umpamanya kan begini, si penghipnotisnya yang melakukan di depannya, yang digendam di depannya, yang berhadapan umpamanya, terus disuruh yang satu untuk menerima energi gendam, yang satu merasakan, kemudian tertidur lah. Itu sudah masuk dalam apa? Dalam kategori hipnoenergi karena yang disugesti sudah tahu, yang subjeknya sudah tahu kalau mau digendam itu loh. Karena sudah tahu dan ikhlas menerima, ya dia masuk. Karena semua hipnosis hakikatnya adalah self hipnosis. Semua proses hipnosis hakikatnya adalah menghipnotis diri sendiri. Jadi kalau sudah diketahui lebih dulu, kemudian orangnya ikhlas melakukan, itu namanya sudah hipnosis, bukan gendam lagi. Kalau gendam ya orangnya nggak perlu tahu, nggak perlu dikasih tahu dan sebagainya, tahu-tahu kena, itu kan? Itu gendam. Jadi beda banget ya, beda jauh, gitu kan ya. Makanya kalau Anda lihat video-video dalam pelatihan-pelatihan yang mengatakan sebagai pelatihan gendam dan segala macam judulnya, dengan segala macam judulnya, Anda lihatlah, pasti di situ ada verbalnya, ada non-verbalnya, ada itu semua. Struktur hipnotis modernnya pasti ada. Baru kemudian mereka bermain energi. Nah, sebenarnya itu bukan gendam, ya, bukan gendam murni, tetapi masih sudah masuk dalam area-area hipnoenergi. Makanya kemudian ada yang mengambil kesimpulan bagi orang yang awam tidak mengerti seolah-olah gendam is hipnotis, ya. Gendam adalah hipnotis. Ya memang nggak salah kalau melihat praktek seperti itu, ya memang gendam yang mereka praktekkan yang seperti itu memang hipnotis itu loh. Makanya dikatakan gendam is hipnotis. Ya karena memang yang mereka contohkan itu hipnotis. Nah, kenapa? Karena gendam murni memang tidak bisa dibuat contoh, tidak bisa praktek. Makanya dalam kelas pelatihan saya, di pelatihan Getar Sabda Sakti atau Gendon yang online ya, semua praktek-praktek yang saya tugas ke beasiswa, itu tanpa perlu target tahu, tanpa perlu subjek tahu di sabda tidur, tahu-tahu di sabda datang, tanpa bicara apapun. Itu ya. Jadi kalau sabda gendam atau pukau itu murni, menggunakan kekuatan pikiran dan kekuatan hati. Dan karena murni menggunakan itu, ya kalau sudah tanpa perlu memberitahu dari para target, makanya tidak bisa dicontohkan di dalam show, di dalam pelatihan. Karena kalau sudah tahu, itu namanya sudah masuk dalam hipnoenergi. Karena si target sudah tahu. Nah, kalau tadinya belum tahu atau sebagai belum tahu, lah itu barulah gendam, ya kan? Tanpa tahu datang, tahu apa. Nah, itu ya. Itu bedanya. Makanya untuk gendam yang murni biasanya dipakai dalam kehidupan nyata, dalam realita kehidupan. Itu bisa dibuktikan dan bisa dipraktekkan, ditunjukkan bagaimana hasilnya. Nah,
Itulah ya. Jadi sampai di sini saya kira Anda juga cukup memahami ya apa yang menjadi perbedaan dari hipnotis modern dan juga gendam atau pukau ya. Jadi saya harap setelah Anda mendengarkan apa sedikit ulasan dari saya ini sudah lebih memahami apa itu hipnotis modern dan apa itu gendam. Nah, mengingat sekarang sudah hampir maghrib di tempat saya di Gresik, saya kira cukup ulasan dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan audio ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Di sini saya Pak Edi Sugianto dari NAXDA Institute of Quantum and Technology www.naxdra.com mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa dengan audio-audio saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.